كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق وسع رحيب فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين هجرت وذل العنا عنا
تدني المنى منا وكل الهنا نعطاه في كل حين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ويكفي الحسود ويدفع الظالمين يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين للمنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اسقنا غيث عام نافع مبارك دوام يدوم في كل عام على ما مر سنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكراب واكفي أذى المؤذين يا أرحم يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين تابعين إلى يوم الدين أما بعد. Pada bapak-bapak sekalian, terutama bapak S yang dimuliakan Allah, para undangan dan para anggota Polres Metro Jakarta Utara yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini kita masih mendapatkan nikmat iman Islam dan nikmat kesehatan, sehingga dengan nikmat-nikmat itulah Allah menyentuh hati kita untuk hadir di Masjid Madani Polres Metro Jakarta Utara dalam rangka zikir dan doa bersama Polda Metro Jaya dan Kapolres Metro Jakarta Utara. Serta salawat dan salam kita sampaikan haribaan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga dan para sahabatnya,
Kemudian kepada umatnya seperti kita ini sebagai umat yang selalu istiqomah dalam menjalankan perintah-perintahnya, insya Allah di akhir yaumil nanti kita akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kapolres Metropolitan Jakarta Utara serta Ketua Bayangkari Cabang Metro Jakarta Utara, yang terhormat para ulama dan para ustadz dari Polda Metro Jaya dan Majelis Zikir Asam Awad Al-Maliki, yang kami hormati para pejabat utama, para Kapolsek jajaran Polres Metropolitan Jakarta Utara, para perwira dan seluruh anggota Polres Metropolitan Jakarta Utara yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga dapat bersama-sama hadir di sini dalam kegiatan doa dan zikir bersama di Masjid Madani Polres Metropolitan Jakarta Utara. Untuk tertib acara, perkenankanlah saya membacakan susunan acara kita pada siang hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Aibtu Haji Mahmudin dari anggota Satlantas Polres Metro Jakarta Utara, yang akan dilanjutkan dengan acara ketiga yaitu sambutan Kapolres Metropolitan Jakarta Utara, dan merangkai acara selanjutnya yaitu acara keempat yaitu istighosah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad dan rekan-rekan. Acara kelima yaitu tausiah dan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Syekh Saadi Al-Batawi. Dan acara terakhir yaitu penutup. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perlu kami informasikan di sini bahwa kegiatan doa dan zikir kita pada siang hari ini mengangkat tema dengan doa dan zikir bersama kita tingkatkan pelayanan Polri secara profesional yang didasari iman dan takwa. Adapun kegiatan ini dilaksanakan di Masjid Madani Polres Metropolitan Jakarta Utara yang dihadiri oleh peserta sebanyak 252 orang, terdiri dari tamu undangan, para pejabat utama, para Kapolsek jajaran Polres Metropolitan Jakarta Utara, anggota Bayangkari, dan perwakilan anggota dari masing-masing bagian dan satuan. Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan doa dan zikir ini selain untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, semoga dapat memperkuat jalinan ukhuwah Islamiyah, meningkatkan nilai-nilai religius dalam kehidupan masyarakat, dan menjauhkan kita dari perbuatan tercela, serta meningkatkan solidaritas terhadap sesama. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, memasuki acara selanjutnya, marilah bersama-sama kita dengarkan Izin larat dari pelaksanaan istighosah dipimpin oleh Bapak Habib Ahwan bin Ali Assegaf. Jadi bukan Ustadz Ahmad yang dari Polda Metro Jaya. Ahmad. Terima kasih. Baik, untuk memasuki acara selanjutnya, marilah bersama-sama kita dengarkan pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Aibtu Haji Mahmudin. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minun lakana khairan lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun la yadhurrukum illa adza wa yuqatilukum yuwallukumul adbara la yusarun duribat alaihimuz zillatu aynama tuqifu illa bihablim minallah illa bihablim minallahi wa hablim minan nas wa ba'u bighadabin minallahi wa ghuribat alaihimul maskanah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtulunal anbiya bighairi haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun laisu sawa'am min ahlil kitabi
قائمة أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف يؤمنون بالله الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara selanjutnya, marilah bersama-sama kita simak sambutan Kapolres Metropolitan Jakarta Utara. Kepada Bapak kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Al-Habib Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir Assegaf. Yang terhormat Habib Soleh bin Ali Assegaf. Yang kami hormati Dr. Andes HM Surya Dinata, keluarga besar Polres Metro Jakarta Utara. Yang pertama-tama sudah sepatutnya kita secara keseluruhan yang hadir di sini senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih dikaruniai nikmat sehat sehingga dapat berkumpul untuk melaksanakan zikir secara berjamaah. Memaknai kegiatan zikir berjamaah ini secara esensial ada 3. Yang pertama, zikir secara lisan, nanti kita sama-sama akan laksanakan setelah ini. Kemudian zikir hati yang nantinya diimplementasikan di dalam amal perbuatan sehari-hari. Satu hal yang gampang, kalau kita bisa mengimplementasikan secara baik saja, ketika kita datang untuk melaksanakan zikir jamaah pada pagi hari ini, kita lihat saja posisinya. Ada yang sudah mengambil PW, posisi wenak, nyender, persiapan tidur. Artinya hatinya itu belum bersih. Innama a'malu binniyat. Setiap amalan tergantung niat. Niat kita apa nih? Ya, mau PW atau memang kita. Kemudian yang kedua, memaknai
esensi utama adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Kita bangun pagi dalam keadaan sehat. Kita dapat menghirup sebagaimana disampaikan di dalam ayat suci Al-Quran, salah satunya di surat Al-Baqarah 153. Jadi diwajibkan kepada kita untuk selalu ingat kepada Allah, dan Allah akan selalu mengingat kita. Termasuk juga kita harus selalu bersyukur. Jangan kita kufur apa yang telah diberikan Allah. Esensinya kira-kira seperti itu. Di dalam perkembangan situasi yang sedemikian tidak jelas saat ini, kalau kita pandai bersyukur, salah satunya dengan berzikir, kemudian kita mengimplementasikan di dalam perbuatan sehari-hari, dalam rangka melaksanakan amanah tugas, insya Allah kita akan diberikan keselamatan, keberkahan, kesuksesan. Keluarga besar Polres Metro Jakarta Utara. Banyak hal-hal secara fakta kita melihat rekan-rekan kita yang tergelincir terhadap hal-hal yang tidak perlu. Sebut saja dia mempergunakan narkoba. Di tengah kesulitan dia berusaha nyulik, meres seseorang. Itu salah satu bentuk perbuatan yang memang seharusnya tidak perlu terjadi. Kalau kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah di dalam kita melaksanakan amanah tugas akan selalu diberikan perlindungan. Selamat datang kepada Al-Habib Ahmad beserta rombongan. Secara keseluruhan nanti tolong dipimpin untuk zikir. Tolong rekan-rekan dari Polres Metro Jakarta Utara laksanakan ini dengan ikhlas, dengan semangat. Semoga apa yang kita laksanakan pada siang hari ini akan bermanfaat dan mempunyai nilai syafaat di hari akhir. Sementara itu sebagai pengantar dari kami tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas semua yang diberikan kepadaku, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan hasil zikir pada hari ini, agar segala hajatku, membersihkan diriku dari segala kejahatan, menyelamatkan aku dari segala keraguan dan kebinasaan hari kiamat, dengan derajatku di sisimu ya Allah seperti derajat, dan menyatakan aku kepada penghujung segala kebaikan semasa hidup dan serta mati. Agar engkau mengaruniakan kejayaan di dalam apa saja perkara yang sedang dilakukan, takdirkan kebaikan untukku pada setiap perkara yang aku inginkan dan niatkan. Memeliharaku dari segala fitnah, perbuatan maksiat dan keji, keluargaku, anak keturunanku, dan orang-orang yang berada di pihakku dari segala keburukan, kejahatan, dan bala bencana, dan membantuku dalam menghadapi semua orang yang bersikap hasud. Walhamdulillah, ya Allah, wahai Tuhan diriku, wahai tempatku menempatkan duka, wahai
mencintainya dan dia mencintai mereka. Ya Hanan, ta'ala yang menyiksa kekasihnya, maka haramkanlah meski sehelai rambutmu atas api neraka. Ya Hakim, wahai Tuhanku, mengetahui penghuni surga dan neraka, maka di manakah aku akan ditempatkan? Ya mujibas salihin, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah
hadirin wal hadirat jamaah majelis zikir rahimakumullah. Marilah tak henti-hentinya kita selalu berzikir, berselawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di depan Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati Bapak Kapolres Metro Jakarta Utara, Bapak Komisaris Besar Polisi Dr. Andes Andat Budi Repianto SIK, yang sama-sama kita hormati Bapak Wakapolres, Bapak AKBP Karmadi SH, para kabak, para kasat, para kasih, para kanit, para alim ulama, para hujaz, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus Ketua Cabang Bayangkari Polres Metro Jakarta Utara beserta staf dan rombongan. Syukurallah, pada siang hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di sini dalam rangka doa dan zikir bersama. Mudah-mudahan doa-doa kita dan zikir-zikir kita dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada kali ini alhamdulillah di Polres Metro Jakarta Utara mendapatkan giliran zikir dan doa, dan nanti insyaallah ketemu lagi dalam jadwal itu pada tanggal 19 Juli. Ya. Jadi setelah saya yang datang itu di Polres Metro Jakarta Timur. Jadi keliling semua Polres yang jumlahnya 13, nanti ketemu lagi pada tanggal 19 Juli. Dan insya Allah kita hadir bersama seperti ini. Kemudian mudah-mudahan semua hajat, semua doa, semua keinginan, semua harapan bagi kita semua kita tumpahkan di sini, kita doa, dan insya Allah Allah kabul. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu dan hadirin sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa kita ini adalah sebagai seorang muslim, seorang yang beragama Islam, di mana mayoritas bangsa Indonesia ini adalah mayoritas agama Islam, kurang lebih 85%. Kita tahu bahwa Islam itu artinya selamat. Islam itu artinya damai. Oleh sebab itu maka kita ciptakan situasi dan kondisi kita dengan kondisi yang aman, damai, tentram, baik di dalam kehidupan pribadi kita, di dalam kehidupan keluarga kita, di dalam kehidupan kedinasan kita, maupun di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara. Para hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inti daripada ajaran agama Islam, ini kita sambil menunggu Bapak Kiai. Ini kiai kita nanti yang ceramah adalah Habib Saadi dari Kebonjeruk. Betul?
Habib Said ini ahli ruqyah. Jadi kalau ada yang sakit-sakit boleh diruqyah nih sama Habib Said ini. Kalau biasanya kalau saya ngundang gitu, Habib Said ini bukan kita ngasih duit, dia yang ngasih duit. Dia duitnya banyak. Para hadirin sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inti daripada ajaran agama Islam itu adalah pertama akidah. Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-iman tasdiqu bil qalbi wa takriru bil lisan wal af'alu bil arkan. Jadi iman itu adalah membenarkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita baca la ilaha illallah. Artinya tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada ilah-ilah lain. Tidak ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya segala harapan, segala doa hendaknya kita hanya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kepada mistik, tidak kepada keris, tidak kepada dukun, tidak kepada gunung, tidak kepada pohon-pohonan, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya di dalam firman Allah, Allahus Samad. Jadi Allah itu tempat kita meminta, Allah tempat kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir ini, itulah sebabnya daripada hikmah zikir ini adalah ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jadi dengan zikir ini adalah untuk menenangkan hati kita. Kita tahu bahwa di dalam kehidupan ini ada rasa resah dan gelisah. Siapapun dia mesti punya masalah. Di dalam masalah-masalah semua yang ada pada diri kita, hendaknya kita arahkan, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadu kepada Allah. Mudah-mudahan mendapatkan solusinya, mendapatkan jalan keluarnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi siapa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan mendapatkan jalan keluarnya. Para hadirin sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya al-iman tasdiqu bil qalbi wa takriru bil lisan. Kita ucapkan dengan lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang berbahagia, kadangkala mengucap 2 kalimat syahadat orang itu lupa. Pernah sekali waktu begini, ada satu anggota, dia mau nikah. Saya tanya, saudara agamanya apa? Islam. Islam. Orang tua Islam. Coba ucap 2 kalimat syahadat. Dia bingung 2 kalimat syahadat. Karena dia mau nikah, ada calon istrinya. Disenggol oleh calon istrinya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada yang seperti itu. Ngaku dirinya sebagai seorang muslim, tidak bisa ucap 2 kalimat syahadat. Dia lupa itu namanya 2 kalimat syahadat, begitu. Yaitu syahadat kepada Allah dan syahadat kepada Rasulullah. Bersaksi kepada Allah tidak Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Begitu. Karena seperti itu saya tanya lagi. Sholat subuh ini 3 rakaat apa 4 rakaat? 3 Pak. 3 dia bilang. Sholat subuh 3 rakaat. Waduh, itu ngaku muslim itu. Terus saya tanya, bukannya 4 Pak? Iya 4, betul. 4. 3 salah tambah 4, para hadirin yang berbahagia. Waduh, ini boleh jadi kalau kata Mahdid siapa namanya? Mahdid Al-Musyawarah, ini namanya Islam KTP. Waduh, ini gara-gara Mahdid Al-Musyawarah, para hadirin yang berbahagia. Jadi hidup ini para hadirin Bapak sekalian, tidak ada artinya kalau kita tidak ibadah kepada Allah. Hidup kita ini bukan hanya makan, bukan hanya minum, bukan hanya bekerja, bukan hanya tidur, tetapi kita selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu penting. Hidup kita ini hanya sementara, betul nggak Pak? Paling banter umur seseorang itu 125 tahun. 125 tahun kita berfisik. Selebihnya adalah khalidina fiha. Itulah sebabnya dunia berasal dari kata dana. Dana itu artinya cepat, cepat sekali. Setelah ini kehidupan kita sudah.
kematian, betul nggak? Iya, mati itu semua pasti datang. Al-mautu babun kullun nasi dakhiluh. Jadi mati itu bagaikan pintu dan manusia itu pasti akan memasukinya. Kita akan mati, betul? Bapak-bapak ibu duluan, saya belakangan, bisa terjadi begitu. Atau sebaliknya, betul? Saya belakangan, bapak ibu duluan. Tapi mudah-mudahan para hadirin lagi ya, dengan izin Allah kita doa tadi, mudah-mudahan diberikan kita kesehatan oleh Allah SWT, dipanjangkan umurnya Allah SWT, dimurahkan rezekinya Allah SWT, dan mudah-mudahan bapak ibu sekalian, mudah-mudahan berangkat haji. Insya Allah. Gampang pengen berangkat haji mah bu, pak. Doanya sedikit. Mau ingin berangkat haji? Ikuti doa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksain. Nah, itu dia. Kita gaji remunerasi kan gede itu, Bintara 6 juta itu. Nabung 1 juta. Lama-lama nyampe, sekarang paling 31 juta per hari. 31 bulan selesai, paksain. Kalau kita punya tanah kan gitu, ambil bambu, potong 4, paksain namanya juga. Patok sono 1, patok sini 1, insya Allah jadi haji, betul? Amin ya rabbal alamin. Tukang daun aja berangkat haji. Iya. Ada tukang daun satu cerita, berangkat haji. Dia jual daun ke pasar, ke Bayoran begitu. Ya begitu daunnya, ya sudah dijual, untung sedikit ditabung. Besoknya dia jual lagi, bawa pakai sepeda keronjong zaman dulu, betul nggak? Makanya dunia itu cepatnya begitu. Seperti dulu kita masih ingat, bawa keronjong, bawa daun, begitu jual, kumpulin sedikit lagi. Ya, aja lama-lama bukan hanya daunnya dijual sama dia, kedebong pisangnya dijual, sama tanahnya dijual. Insya Allah jadi berangkat haji. Begitu, tergantung niat. Innamal a'malu binniyat. Kalau kita niat kuat, insya Allah kita berangkat haji. Amin ya rabbal alamin. Itulah sebabnya para hadirin kita tidak boleh lupa ibadah pada Allah SWT. Satu cerita, pernah sekali waktu ada seorang preman. Ya, preman, kita berantas preman sekarang kan gitu. Seorang preman, sama preman ini insaf. Dia bertobat kepada Allah SWT. Dia ingin sholat di masjid Madinah ini. Dia ngomong sama istrinya, "Mah, saya ini sudah lama jadi preman Tanjung Priuk. Saya ingin insaf." Nggak ada preman sini. Insya Allah bagus. Bimasnya apa Hapsoro? Mana Bimas, kaset Bimas ya. Iya. Dia insaf. Dia ngomong sama istrinya, "Mah, saya ini sudah insaf, Mah. Saya ingin sholat. Cuman sholat itu bagaimana?" Kata istrinya, sholat itu apa yang dilakukan oleh imam, ikutin. Ahlan wa sahlan bikudumikum Pak Kiai Habib Saadi. Ini cerita kita tulisnya apa enggak nih? Sedikit dulu Pak Kiai, istirahat dulu sebentar. Ikutin katanya gitu. Akhirnya datanglah satu ke masjid. Fadal Ustaz Idris. Kata Fadal, silakan duduk Pak Kiai. Kami sebelum istirahat dulu kita lanjutkan ceritanya. Sedikit saja cerita ini, 2 menit. Mangga Pak Kiai. Begitu cerita begini, kata istrinya nih, apa yang dilakukan oleh imam ikutin. Maka ketemulah di sini. Datanglah dia ke masjid. Imam takbir, si jawara ikut takbir. Sebelumnya si jawara ini para hadirin, karena dia berinsaf, dia ini jawara malu sendiri, rambutnya gondrong, palanya gede, semua nih pakai cincin, udah kayak stesi semua jari-jarinya, ya, semua pakai. Akhirnya dia cari di mana peci, cari sono, cari sini, ketemulah pecinya kecil. Bayangkan si jawara ini palanya gede, rambutnya gondrong, pecinya kecil. Ketemulah, datang ke masjid, ketemu imam takbir, Allahu Akbar, betul. Takbir ada begini, ada lagi takbir
seperti gulung benang. Allahu Akbar begitu. Ada nggak? Ada. Iya. Ada lagi takbir begini. Takbirnya begini. Allahu Akbar. Tuh. Takut pistolnya hilang nih. Takut pistolnya hilang begini tutup. Kenapa? Katanya Siti Hawa diciptakan oleh Allah dari tulang rusuknya Nabi Adam. Tulang rusuk di sini, maka dia tutup dia. Supaya setan nggak masuk. Jadi supaya setan nggak masuk begitu. Padahal lubang banyak, ada lubang hidung, banyak di mulut segala macam. Ini lubang setan itu. Para hadirin bahagia, ada lagi takbir begini, Allahu Akbar. Betul? Wah, ini paling enak kalau sholat begini di puncak nih, dingin. Ya enggak? Kata Imam Syafi'i kalau kita sholat bergerak 3 kali berturut-turut batal. Enaknya begini kalau hidung gatel gampang tuh. Begini doang. Ada lagi pada waktu saya di Madinah begini, Allahu Akbar. Sikap sempurna, kayak pos monyetnya gitu. Begitu saya mau lewat, mau ke Raudhah, dijaga dia. Oh, berarti kayak sinyal kereta aja gitu. Kalau kita sholat orang lagi lewat, nggak boleh kita di depannya, harus di depan jauh atau di belakang, begitu. Makanya kalau kita sholat para hadirin, kita harus khusyuk. Ya, jangan begitu lagi baca Al-Fatihah, ingat lagu Manuk Dadali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Lagu Manuk Dadali, Manuk Dadali, Manuk Panggagah. Nah kan begitu. Dia lagi iya kana butuh wa iya kana nasta'in. Makanya kalau lagi sholat semua matiin, TV matiin, radio matiin. Setelah itu baca apa? Baca kuliah. Karena kalau baca kuliah nggak selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma'bud wa la ana a'budu wa la antum a'budun ma'bud. Nggak selesai. Kata makmum, kata istrinya, lakum dinukum waladolin. Wah, terlalu. Imam ruku si jawara ikut ruku, imam sujud si jawara ikut sujud. Pada waktu sujud para hadirin yang berbahagia, si jawara ini palanya gede, rambutnya gondrong, pecinya kecil, jatuh ini peci. Begitu jatuh ini peci, para hadirin berbahagia bingung. Bagaimana cara masukinnya? Seruduk-seruduk dia. Kagak masuk-masuk juga. Akhirnya rambutnya acak-acakan, betul. Begitu imam berdiri, rambut si jawara yang acak-acakan keinjek. Imam sih nggak tahu, dilanjutin sholatnya, baca Qul a'udzu birabbin nas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Si jawara ibu kutat, udah malikin nas ini, dia masih diinjek ini. Allahu Akbar. Begitu Allahu Akbar, imam kaget. Wah, si jawara kok takbir kenceng kayak gini? Waduh, jangan-jangan dia marah nih. Dia terus Malik yaumiddin ilahin nas min syarri waswasil khannas. Allahu Akbar, bikin kenceng aja, dia sakit keinjek. Imam semakin kaget, takut. Wah, ini si jawara marah kayak gini. Kalau takbir lagi kenceng kayak gini lagi, wah, saya pasti dipukul dari belakang. Ternyata Malikin nas ilahin nas, Allahu Akbar. Begitu Allahu Akbar, imam ketakutan, dia lari. Kan biasanya masih ada pintunya tuh. Betul, ini ada pintunya. Akhirnya imam lari. Begitu imam lari, si jawara bingung. Wah, imam lari. Ingat sama istrinya. Kata istrinya, kalau sholat itu apa yang dilakukan oleh imam, ikutin. Imam lari, akhirnya si jawara ikut lari. Dia putar ini masjid Madani ini sampai 3 kali. Imam kecapean. Rupanya imam kecapean, bukannya imam aja capek, si jawara capek juga. Akhirnya imam duduk di teras, si jawara pun ikut duduk di teras. Begitu duduk, si jawara ngomong, Pak Imam, Pak Ustadz, kok sholat pakai lari? Gitu. Kalau sholat pakai lari, saya makan dulu Pak Ustadz, gitu. Itulah sebabnya segala sesuatu harus dengan ilmu. Itulah para hadirin bahagia, bagi kita sudah datang, marilah kita dengar bersama. Saya hanya sebentar saja. Sekian, terima kasih atas perhatiannya, mohon segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, telah kita ikuti bersama tadi istighosah, doa dan zikir yang dipimpin oleh Al-Ustadz Ahmad bin Ali Assegaf. Untuk itu memasuki acara selanjutnya, marilah bersama-sama kita simak tausiah dan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Syekh Sa'adi Al-Batawi. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahi alazim, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kapolres dan Wakapolres serta seluruh jajarannya, para habaib, undangan tamu yang berbahagia. Inilah suatu perjalanan anak bangsa hari ini. Mau dibawa kemana negeri bangsa ini? Kalau hari ini jiwa-jiwa kita bukan jiwa yang merah putih, jangan harap Indonesia berbicara integritas. Mari kita mulai dari isi hati kita hari ini. Pernahkah kita bicara moralitas? Dari mana negeri ini mau bicara tentang integritas? Kalau moralitasnya seperti ini, maka dibangunlah sebagai landasan pertama adalah bahwa bangsa Indonesia yang bermayoritas Islam diajarkan menjadi seorang leadership. Bagaimana seorang leadership yang harus punya komitmen? Lihat di pundak Bapak. Di sini di pundak komandan kita lihat. Semua tertera adalah amanah negara dan amanah institusi. Inilah dibangun seorang yang leadership harus mengerti bagaimana jati diri institusinya. Bagaimana jati diri dia sebagai muslim. Bagaimana dia jati dirinya harus mengatakan saya. Di sini kita berbicara harus serius, Pak. Saya kalau udah bicara dengan angkatan seperti ini, saya senang. Kenapa? Tugas kita adalah satu, membangun jiwa raga kita untuk mengantarkan bangsa Indonesia ke depan ini bangsa yang bermartabat. Amin. Kalau ini kita berbicara, lihat dari mana pihak kepolisian paling senang diadu domba dengan rakyat. Lihat PKI gaya baru, senangnya apa? Anarkis, bikin emosi tidak percaya kepada pemerintah, bakar pemimpin itu fotonya. Pernahkah ini kita lakukan? Pernahkah kita berkaca siapa dia? Betulkah dia muslim? Kita ditegaskan oleh hari ini. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillu bihadzal balad wa walidi wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah mengajarkan kita kenal negeri ini. Kenali negeri ini, kenali bangsa kamu itu. Kita sudah diajarkan Pak cinta menegara. Kok Islam tidak cinta menegara? Kok demo? Aneh. Oh, saya murid saya demo saya pecat, Pak. Kita kembali kepada memperkaya diri kita, hakikat. Bangun jiwamu, kata Allah. Bangun badanmu untuk Indonesia. Barang siapa yang tidak cinta Indonesia, silakan. Tunggu saja kehancuran. Tunggu saja kehinaan. Bapak bisa lihat, boleh ngaku eksekutif. Boleh dia ngaku legislatif. Boleh dia ngaku yudikatif. Bapak lihat 2 nama di TV. Apakah itu nama moralitas? Allah akan buktikan terus di negeri ini. Kita di kepolisian di wilayah Jakarta Utara hari ini beristighosah, mohon kepada Allah agar negeri bangsa ini menjadi bangsa yang martabat, agar kepolisian di Metro Jaya ini bisa mengantarkan keamanan yang kondusif dalam rangka berbangsa dan bernegara. Ya maaf kalau saya sedikit komandan berbicara ini, karena saya biasa kalau di angkatan harus seperti ini. Kenapa? Karena saya banyak belajar dengan Pak Dirman. Seorang Jenderal Sudirman bisa mengantarkan negeri ini merdeka. Seorang Jenderal Sudirman bisa mengantarkan TNI. Maka kalau ada cara kayak gini, mari kita ketuk jiwa kita. Siapakah kita? Siapakah kita sebenarnya? Inilah seorang leadership yang seorang pemimpin. Di sini ada Kapolres kita, beliau adalah seorang leadership. Bagaimana membangun komitmen? Dia harus membangun dari komitmen ini, harus belajar betul-betul bagaimana seorang leadership harus mempunyai jati diri seorang pemimpin.
Tadi mungkin komandan kita sudah bercerita. Itulah sholat. Sholat itu seorang leadership, seorang pemimpin yang harus punya komitmen. Lihat Pak, komitmennya. Qul inni sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Agreement Bapak juga masuk polisi, sumpah. Sumpah dan sumpah, nggak mungkin Anda dapat peci, nggak mungkin Anda dapat baret, nggak mungkin Anda dapat ini dari Tamtama sampai Bintara sampai Perwira. Sumpah. Inilah orang Islam yang banyak model kayak gini, nggak bisa mengantarkan negeri ini. Bingung saya. Sholatnya banyak, bingung saya. Nah, inilah jajaran kepolisian kita yang terdepan dalam rangka mengamankan orang-orang sipil di tengah. Maka seneng PKI. Nih Pak, seneng PKI. Adu aja tuh Kiai. Bila perlu Kiai adu sama polisi, biar mau si rakyat tidak percaya. Akhirnya Pak, suasana nggak kondusif, tidak ada kantibas. Mau kemana Pak? Makanya kalau ada penceramah ngajak-ngajak pemerintah, turunin aja, bagi duit pusuk pulang. Apa urusannya dia ngujak-ngujak pemerintah? Dia tahu falsafah negara, dia tahu institusi negara. Nih penting Pak, jadi ustadz, jadi kiai penting, mengerti tantangan. Mari kita duduk antara pemerintah, ulama, duduk kita benerin nih, Bhinneka Tunggal Ika. Baru kita berdiri di sana, kita berdiri sebagai ibu pandu kita. Indonesia kebangsaanku, Indonesia tanah airku, bangga Pak. Ini saya buka. Saya seorang karyawan di perusahaan minyak asing. Saya bangga jati diri saya sebagai orang Indonesia. Kenapa? Indonesia inilah bangsa yang bermartabat, bangsa yang berakhlakul karimah, karena dididik 17 rakaat sholatnya, menghadap Tuhannya, komitmen bangun. Itulah yang tadi seorang leadership. Makanya negeri ini merdeka dengan bambu runcing. Kok merdeka? Karena di dalam jiwa ada konsep ruhul jihad. Mari Pak kita kembali kepada kenapa la uqsimu bihadzal balad, demi negeri Mekah aku bersumpah. Negeri yang kering kerontang. Kata la uqsimu bihadzal balad ini katanya jama Pak nanti. Ya Allah bersumpah dengan lam tauhid. Artinya mercusuarnya ini, grand desainnya ini, kamu tahu pilot projectnya, bawa ke negeri kamu. Siapa? Ada di sini Bapak. Bapaknya siapa? Presiden. Bapaknya siapa? Eksekutif. Bapaknya siapa? Ada Kapolres, ada Wakapolres, ada Kapolsek. Nah, disitulah wadah yang dibangun untuk membuat Indonesia kondusif. Nah, itulah mercusuarnya. Baru pulang haji terapin di Indonesia. Ini pulang haji ditangkap gimana? Kan kasihan polisinya Pak. Gimana baru pulang haji dijemput di bandara? Pulang haji dijemput di bandara, bingung saya. Lah, sekarang apa yang disembah? Nah, disitulah. Maka setelah komitmen dibangun, agreement siap, sabta marga kamu siap, laksanakan tugas. Siap Pak. Baru Bismillahirrahmanirrahim. Kenalin nama Tuhanmu. Lihat, dia bersandar ba, sena sama mim bersandar. Ismu, kata Allah, nama Tuhanmu ini, lihat sifatnya. Baru kita kenal sifat dan pekerjaannya. Lihat polisi sifatnya, ngapain? Mengamankan rakyat, mengamankan Kamtibmas. Bukan teritorial tugasnya Kamtibmas, teritorial yang urusan TNI. TNI mana? Angkatan Darat. Baru masuk, nih sifat saya. Baru kenal sifat polisi. Maka banyak sekarang nih polisi, makanya ini Tamtama Bintaro harus hati-hati ya. Harus hati-hati nih, gara-gara institusi kita nih ente jadi rusak. Lihat, emang PKI maunya begitu. Kalau ada polisi yang salah, ekspos habis-habisan. Bila perlu bayar tuh media. Kenapa? Agar pertahanan di bawah Kamtibmas ini menjadi ricuh. Bikin aja gas dah, tabung gas bikin, ledakin. Besok rakyat suruh demo, habis Pak. Tinggal bapak-bapak nih, sian udah sholat belum, makan belum, ngurusin rakyat dulu. Kenapa? Karena kesadaran di mimbar ini mesti dibangun Pak. Indonesia ini punya luar biasa eventnya. Event Maulid, event Istighosah, isi dengan nuansa merah putih. Wajib Pak. Kalau Bapak nggak cinta dengan negara ini, keluar. Negeri ini kata bangun jiwamu, bangun badanmu untuk Indonesia. Kalau Indonesia yang kita bangun Pak, enak kan Pak? Subhanallah, bangga jadi orang Indonesia, kaya raya. Masyarakat yang berbagai macam masyarakat yang berjemuk diikat. Yang ikat siapa? Muhammad Sallallahu. Tanpa diikut Nabi Muhammad SAW, jangan harap kita bisa bersatu. Lihat, pilot projectnya jelas, public figurnya jelas.
Dialah seorang leadership yang membangun komitmen, akhirnya dibangun karakter building. Apa karakter buildingnya? Taat dan patuh. Lihat Pak. Sorry Dan, saya sambung dikit ya. Soalnya ente tadi bicaranya sholat. Dia bicara sholatnya furu'iyah. Saya sholatnya makrifat. Lihat. Siap. Apa alasannya kamu tunduk sama Kapolres? Karena dipenuh ikatan. Penuh dengan sabta marga, harus siap dan tunduk kepada pemimpin. Tunduk kita sama pemimpin. Allahu Akbar. Iya Allah, aku tunduk, patuh. Alasan kamu patuh dan tunduk apa? Karena kita di bawah institusi kepolisian. Ada kadit lantasnya di sini. Iya kan Pak? Ada kadit resersenya. Tunduk sama Kapolres. Kalau nggak tunduk gimana? Ada alasannya kamu melamar seorang kepolisian, jabatan ini harus hormat para pemimpin. Baru kita hormat sama pemimpin kita Allah. Iya Allah. Alasannya kamu tunduk apa? Rabbana walakal ham mil'us samawa wa ma'ul ard. Dialah pemimpin langit dan bumi. Itu alasannya kamu tunduk, kamu patuh karena dialah pencipta yang telah menciptakan. Dialah pemimpinmu yang diberi tugas amanah oleh negara sebagai pimpinan, taat dan patuh. Tunduk Pak. Makanya emang aturan TNI dari mana? Dari sholat. Makanya kalau ini sholat yang kita sudah lakukan di Indonesia, di mana saja, insya Allah merdeka Pak. Maka nggak ada lagi jawabannya. Disitulah ketuhanan yang Maha Esa. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia harus tercipta. Siapa? Harus ada keamanannya. Yuridis formal, kita institusi. Nah hari ini kita berkumpul. Saya bangga Pak diundang. Begitu dapat Wakapolres. Nama saya Pak Saadi, ya. Saadi, mana ismu Saadi. Nama majlis zikirnya As-Samad Al-Malki Al-Hasani. Saya mengembangkan Al-Husnah di Asia Pasifik bersama Said Abbas Alwi Al-Maliki. Sekarang beliau lagi ada di Indonesia. Saya mengembangkan dakwah ke seluruh Nusantara. Ya, dengan mengembang satu, amanah Bhinneka Tunggal Ika yang diwariskan merah putih ini harus masuk ke dalam dada bangsa Indonesia. Bapak lihat Pak di universitas, orang gak ada bangga lagi di orang Indonesia. Nah, kenapa Indonesia yang kita cintai? Karena diikat oleh sahadat. Sahadat inilah yang membentuk kita, diikat oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka bentuknya, mari kita bermaulid, koreksi. Kita bikin pertahanan. Kita bikin keamanan. Dalam rangka apa? Mewujudkan cita-cita bangsa ini ke depan menjadi bangsa yang bardatun, toyibun, warabun. Maka saya bilang kalau ada polisi, coba polisi itu setia banget Pak. Lihat aja, hujan, angin. Kalau udah demo, saya paling kesian Pak, jujur aja. Saya kalau pulang kerja, ya Allah, saudara saya ini udah dicorok-corokin, disalahin lu lagi. Memang nasib polisi lah, nggak apa-apa lah. Emang ini tugas kita udah mau ngemban. Tapi inilah bentuknya seorang leadership. Maka sholat itu jadikan pemimpin. Maka kata Allah, barang siapa yang sholatnya baik, tatan hanil pasalil munkar, selamat Pak. Lihat. Pertama, diajarkan kamu seorang leadership, kenali dirimu. Sebelum kenal Tuhanmu, kenalin dulu dirimu. Disuruh wudhu Pak. Ini kan wudhu kalau kita di auditor, ya Pak. Di sini ada mungkin orang-orang akuntan. Coba, kenali coba. Siapa yang menciptakan mulutmu? Begitu indah tampak tulang. Coba siapa yang musuh gigimu? Kenalin. Begitu dikenalin, kenalin mukamu, kupingmu. Setelah selesai semua, baru hadepin tuh Tuhanmu. Kita hadepin, dari najis muka lagi ada beres. Makanya orang yang sholatnya masih perbuatan keji dan mungkar, lihat. Akhir pensiun, lihat. Post-war syndrome. Ya, saya kan sering ke Mekah Pak, lihat. Para pejabat yang kerjanya korupsi, lihat. Kalau umroh, nggak ada temennya. Lah, jujur Pak, siapa yang mau temenin? Lihat, akhir pensiun siapa? Kita lihat. Abang kita Ali Sadikin, akhir hidup mereka. Siapa yang gak hormat? Pak Hugeng, lihat. Siapa yang gak kenal dari kepolisian? Karena martabat bangsa ini dibawa dengan sifat Allah. Maka Allah bilang, kenali aku Allah Tuhanmu dengan sifat Rahman dan Rahimku. Setelah kamu kenal ini, kenalin jati dirimu. Jati diri kita seorang polisi, hati-hati di masyarakat. Hati-hati, karena kita di center. Nih, kalau kita udah kenal jati diri kita, subhanallah Pak. Luar biasa jadi polisi yang toladan, disegani masyarakat. Itulah Pak leadership yang membangun jati dirinya, bagaimana dia menjadi seorang yang dididik karakternya. Polisi, begitu lulus polisi dibikin karakter dididik Pak.
pendidikan dulu. Nggak gampang ente jadi polisi, mengansip. Lihat dididik Bapak. Bapak dididik berapa bulan? Inilah pendidikan leadershipnya ini. Dididik Bapak jadi seorang pemimpin, maka pati dan perwira beda pendidikannya. Harus sekolah lemhanas dulu. Bagaimana dia mengenal lemhanas? Nah, disinilah makna wujud sholat. Maka zikir itu dibagi 3. Bapak hati-hati Pak, banyak zikir istidrod. Apa zikir istidrod? Pemaksaan kehendak. Allah tidak bisa dipaksa. Zat, ismu zat, tidak dipaksa. Laisa kami selesaiun. Bapak mau naik pangkat, zikir 1000 kali, apa urusannya? Apa urusannya baca Yasin 1000 kali? Zikir sama 3 jadi 3000. Zikir 3 jadi 3000. Lah ini Bapak bawa orang sekolahan. Lihat. La ilaha illallah. Lihat kata Allah. Adakah Tuhan selain Allah menciptakan langit? Tidak. Bikin. La ilaha illallah. Betul Allah. Bapak bangun malam coba. Betapa cahaya bulan dan bintang. Betapa ia dapat menurunkan hujan. Subhanallah. Lihat kata Allah, bumi yang kuciptakan, berbagai macam tanaman yang subur. La ilaha illallah. Lihat dirimu yang kuberikan susunan tadi dari setetes mani yang hina, kemudian jadi seperti ini. La ilaha illallah. Lihat kata Allah gunung yang kuciptakan bagaimana dapat menahan air. La ilaha illallah. Lihat laut. La ilaha illallah. Baru zikirnya benar. Ini zikir kagak ngerti nggak apa godek. Lihat di Indonesia, hati-hati Pak Kapolres, saya pesan, jangan suka mengundang ahli-ahli bid'ah. Ahli-ahli dukun. Zikir godek-godek, begitu ente berobat ngobatin pakai kambing. Ini nggak asing lagi di Jakarta, musibah buat DKI. Zikirnya hebat di Senayan, pakaiannya putih-putih, begitu ente datang ke rumahnya motong kambing berobat. Katanya penyakit ditransfer ke kambing, ini kan istidrod Pak, sirik. Kalau saya ngobatin enggak. Anda ngobatin, nggak punya duit, gue bagi duit, nggak usah keluar paku, keluar duit. Lah, coba logika, bisa Bapak penyakit transfer pakai kambing bisa? Dari mana darah kita dia sifatnya berbeda, sifat hewani kepada sifat ilahiyah? Beda, nggak bisa. Itulah namanya siir. Siir mesti harus dengan benar. Nah, disinilah kepolisian juga harus betul-betul canggih Pak. Jadi begitu menangkap maling, lah ilaha illallah, jangan napas. Lihatin aja. La ilaha illallah. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Wahai Allah, tugas gue seorang polisi mengamankan negeri bangsa ini. Kalau ini penjahat mempunyai ilmu yang tidak baik, ku mohon pertolongan pada Allah. Baca subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal muhkim. Sudah beres. Enggak usah enggak usah. Nah, ini adab cara berzikir. Makanya orang berzikir itu harus punya adab. Zikir itu ada bil lisan, ada bil qalbi, ada bil arkan. Ini harus tiga-tiganya nih komandan. Nah, jadi jangan sekali-kali ke pihak kepolisian kita diracunin sama yang begini-begini dah. Kasihan banget orang udah capek dinas jaga, diajarin zikir model begini. Waduh, komandan bingung saya. Nah, disinilah Pak, bahwa hari ini dengan istighosah, mari kita bawa pembaharuan. Mari kita ajak masyarakat berkamtibmas. Saya di Jakarta Barat, alhamdulillah komandan selalu Kapolsek sampai ke yang lainnya, ayo kita adain zikir bersama. Anak yatim kumpulin, mau 200 kek, mau 300. Ya kita tahu kan dinasnya kepolisian nanti duitnya dari mana. Saya insya Allah Pak ada rezeki. Saya pengusaha sawit Pak dan batu bara. Ya, dan saya di Kalimantan semua jajaran Kapolres di mana. Kemarin saya dengan Kapolda di Jogja. Nah, kenapa ini? Kalau kantibas ini kita sudah ikat, orang ngaji enak, sholat enak, nggak usah cuci maki agama lain. Kadang-kadang kan kita sok banget lagunya. Agama lain itu salah. Oh, no, lihat saudara kita tukang ojek juga nggak sholat. Judi aja masih banyak. Artinya internal dulu kita rapatkan. Setelah internal kita rapatkan baru. Nah, disinilah baru kita bicara. Alhamdulillahirabbil alamin. Enak Pak leadership. Pemimpin ngomong alhamdulillahirabbil alamin sama pemimpinnya. Gimana Pak Komandan? Ini Pak Budi ini kalau kita bilang siapa? Gitu kan kita tunduk patuh, anak buahnya taat bener. Kira-kira bahagia nggak Pak? Kalau udah yang namanya bahagia, nih pilot projectnya, maka sholat ini mesti dikemas sebagai leadership. Ya sedikit saya ngomongnya bukan agak intelektual ya Pak. Karena bapak-bapak saya yakin dah orang intelektual ini saya bicara bukan jadi kampung nih. Kalau saya jadi kampung nggak nyambung.
Nah, baru karakternya dibentuk, lulus jadi polisi. Lihat, ada mulai tamtama, bintara, ada mubrimo dididik, lihat sigapnya, lihat beda Pak. Dari pola mukanya aja pertentara beda. Biar katanya dia intel, dia punya jenggot boleh, tapi beda juga Pak pisnya. Kenapa? Karena memang karakternya sudah dibentuk, cara ucapannya, cara bicaranya. Maka orang yang punya tatanan seperti ini, waktu dia sholat, lihat cara ucapannya tumaninanya beda. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, pas, nggak bakalan nggak khusus sholat. Ini kalau sholat seperti ini, nah mari Pak, inilah tugas kita bersama, membawa Bhinneka Tunggal Ika, membawa merah putih atas dasar negara kita ini. Maka diajarinlah, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Siapa yang nggak bangga Pak? Bangun jiwamu, jiwa yang mana? Jiwa yang bertauhid, jiwa yang berketuhanan. Bangun jiwamu yang moral. Setelah kamu bangun jiwamu, baru badannya. Sekarang badan dulu yang dibangun, jiwanya. Nah inilah leadership, berbicara dengan komitmen. Akhirnya kita mengerti jati diri kita sebagai institusi kepolisian Republik Indonesia yang diamanahkan oleh negara ini dalam rangka membawa masyarakat pembawa Indonesia yang aman dan kondusif dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu. Gak mungkin orang Indonesia nggak hebat, saya nggak yakin. Saya Pak karyawan semalam baru tidur Pak saya subuh jam 5 baru tidur, kadang-kadang jam 6 melayani masyarakat itu berobat. Maka kalau dibilang tadi saya bukan ahli ruqyah. Orang ruqyah itu orang bego, tahu? Saya mau tanya, apa yang diruqyah? Saya tanya. Ruqyah dulu dirimu. Asal kata ruqyah, roh yang dibaiat. Apa? Dibaiat dengan ketuhanan, dengan sifat. Maka nggak boleh orang lagi collab diginiin loh. Udah aja, ente yang ngapain? Seorang karyawan tanya, jangan maling. Ente seorang ibu rumah tangga, jangan selalu boros. Kita arahin, kalau dia nggak punya duit dibagi duit. Tuh. Jadi kata ruqyah ini sebenarnya jujur Pak, di mana-mana. Bukan itu pengobatan itu sebenarnya bukan kita yang nyembuhin. Allah yang nyembuhin, cuma munculkan dulu sifatnya tadi. Nggak boleh angkuh dengan masyarakat, nggak boleh minta bayar mahal, nggak boleh Pak. Layanin aja, tunjukin nih sambil kita masukin. Kamu apa? Bangsa Indonesia. Ngerti nggak merah putih? Ngerti. Apa? Dasar negara kita, Republik Indonesia, Pancasila. Ngerti. Ajarin. Ya orang kampung diajarin Pancasila kan bangga banget. Ini kok kiai bicaranya begini. Loh harus. Kalau ulama tidak bicara tentang Pancasila, ulama tidak bicara tentang negara, mau ngapain? Murah. Bisa kiai manggil-manggil begini bisa? Nggak bisa. Tapi ada institusi. Nah hari ini kita bicara. Kalau sudah Al-Fatihah kita dengungkan, kita sudah rukuk. Kata Allah silahkan, kalau kamu sudah paham, silahkan MOU-nya. Minta sama Allah. Kita bicara Robi Gfirli, Warhamni, apa sih nggak ada sih? Warpakni, Warjukni, Wahdini, Wahapini, Wahapwani, apa yang nggak ada? Minta. Cuman mintanya harus taat kepada pimpinan, harus taat kepada pimpinan. Emang komandan kasih kalau dia nggak taat. Sepatu udah rusak juga sore aja loh yang kerjanya dijual sepatunya. Nah di sini mulai ditata Pak, ditata dari sholat ini betul-betul menjadi seorang leadership. Maka barang siapa yang sholatnya baik, bohong Pak, nggak mempan sama yang namanya uang korupsi, nggak mempan. Ini baru sholat dibagi dengan zakat. Zakat inilah sebagai sosial. Sosial inilah akan membentuk karakter Kamtibmas. Dari Kamtibmas bicara moral. Moral ini terselesaikan, aman negara. Win. Lah. Anda mau bicara apa? Tidak ada sosial, tidak ada moral. Mau bicara integritas, keleleran Pak, di bawah jembatan kan, di Jeddah. Nah itu kami bersama Menteri Kesra waktu itu, saya ke Komjen. Ayo kita selesaikan ini. Kalau nggak ada duitnya, mari kita patungan. Kita patungan Pak, nggak usah diekspos. Berapa sih mulanginnya? Coba bangsa yang kaya raya di mana-mana keleleran coba. Nah sama, marilah kita hari ini kita sambut baik. Hari ini Polda Metro Jaya yang diwakili dan juga Bapak Kapolres di Jakarta Utara inilah daerah kita, daerah rawan. Mari sama-sama kita menggalang persatuan. Mari sama-sama kita merapatkan barisan. Insya Allah ulama dan umaro harus bergandengan tangan. Dan tidak ada lagi sikut menyikut.
Apa yang kita harus lakukan? Kamtipmas di bawah. Kita punya jajaran metro. Gampang banget Pak di Indonesia sebenarnya kalau udah tahu caranya mah. Asal kiainya, ulamanya satu aja. Adain di Kapolsek. Anak yatim undangin. Yang lagi bangun masjid kita kumpulin. Kita sumbang dah. Emang terus dia mau bicara apa besok demo mau kita begini aja. Saya aja berdiri aja. Woi mau ngapain? Iya kiai. Iya. Gampang banget. Lah ini saya udah praktekin Pak. Kuningan. Rasuna Said. Waktu Gus Dur diangkat jadi presiden. Gak usah saya senjata Pak. Saya bilang. Mau ngapain? Gue telan lo. Ayo hadapin gua. Di Puri. Nggak ada yang dibakar. Kenapa? Karena orang ngelihat kita tadi sebagai leadership. Nah kalau kita kagak begini susah. Nah marilah hari ini dengan kita jengemar zikir dan selawat tadi kita masukkan kerenungan ke dalam kolbi kita. Sudah sampai sejauh manakah Islam sampai ke dalam dada kita? Sudah sampai di mana amanah institusi ada di pundak kita? Sudah sampai di mana apa yang kita lakukan? Dan insya Allah bagi Tamtama Bintara jangan kecil hati jadi orang kecil. Karena banyak yang sukses orang dari kecil itu anaknya menjadi orang-orang yang besar. Dari makanan itulah yang mereka lakukan. Di sinilah Pak, di surat Al-Balad dijelaskan pakur rokobah, yatiman jamat robah. Ini sebagai leadership, sebagai Kamtipmas, maka bebaskan perbudakan dan santuni fakir miskin. Kata Allah. Kalau dari sini alam jadi aul nadahain. Di sinilah kamu bisa nanti bicara. Bagaimana walisana wasafatain kamu bicara. Di sinilah Pak, kalau Anda mau jadi orang sukses, jangan jauh dari kaum du'afa. Jangan jauh dari kaum miskin. Pada hari ini mudah-mudahan dengan upaya kita di daerah distrik maupun yang diundang dari mulai Kapolres kita undangan oleh Bapak Kapolres kita, mudah-mudahan beliau disehatkan badan mereka, bisa memimpin Jakarta Utara yang begini majemuk. Mudah-mudahan beliau diberikan oleh Allah suatu hikmah dalam rangka menangani kasus-kasus ini. Karena dari kasus inilah insya Allah mudah-mudahan Pak nggak lama lagi ada kabar gembira bahwa di bangsa kita ini akan mulai tumbuh, yaitu kesadaran berbangsa bernegara dan kesadaran mulai muncul Pancasila. Walaupun rongan-rongan kita di mana-mana, tetap kita komitmen dalam rangka membawa Bhinneka Tunggal Ika dari Sabang sampai Merauke kita rapat. Acara seperti inilah mari kita kemas baik-baik. Dan insya Allah mudah-mudahan ini menjadikan salah satu perjuangan bangsa Indonesia bukan pakai bendera tapi dari internal ini. Ini yang kita zikir bahwa kita zikir la ilaha illallah udah sampai di mana la ilaha illallah masuk ke dalam sanubari kita. Bahwa bangsa Indonesia bangsa yang diharapkan oleh dunia bisa memimpin dunia Pak. Kenapa Pak bisa memimpin dunia? Hari ini kita menyumbang negeri Perancis 25 triliun setiap tahun. Air kita Danone sudah dibawa ke Perancis. Hebat kan Pak? Nestle kita sumbang 125 triliun karena kita makan produknya dari mulai susu sampai kopi. Kita sudah sumbang Pak itu. Coba bagaimana nggak kaya? Hari ini Singapura kita sudah sumbang 70 triliun karena kopi dan timahnya udah dibawa. Hari ini Malaysia kita sudah sumbang 100 triliun karena sawitnya sudah digarap. Nonton kita. Nonton kita. Kira-kira enak gak jadi penonton? Makanya leadership berbicara tentang bagaimana komitmen membuat manusia menjadi karakter. Karakter bukan sekarang Pak. Karena Pak Karno dan Bung Hatta, Bung Tomo dan semua jajarannya telah membuat karakter bangsa seperti ini. Maka kutitipkan sejengkal tanah ini. Berkibarlah sangsaka merah putih di mana-mana. Gegap gempita kita menyambut. Disinilah aku berdiri jadi pandu ibuku. Ini Pak masukkan ke dalam jiwa. Sulit kalau bangsa Indonesia tidak mau kembali Pak. Merah putih adalah bagian daripada hidup perjalanan, tidak bid'ah. Tidak. Siapa bilang merah putih bid'ah? Anda lihat di sini. Banyak orang yang mengatakan merah putih bid'ah. Sangsaka merah putih bid'ah. Dari mana falsafah negara kita? Harus kita cintai. Diajarkan oleh Rasulullah SAW. Cintai negeri ini. Cintai negerimu. Ini Pak kita berdiri jadi pandu ibu kita. Kita bangga Indonesia kebangsaan kita. Kalau tumpah darah ini kita tidak bangga, jangan harap Anda selamat. Jangan harap kita bahagia di bumi ini. Karena bagian daripada ini, jiwa dan raga kita. Semangat! Sucikan dirimu untuk menyongsong era globalisasi. Mari Pak, saya bertekad dengan teman-teman. Insya Allah doakan Pak, Juni di Surakarta kita akan membangun, yaitu komitmen bersama anak bangsa, yaitu judulnya, bagaimana membangun ekonomi bangsa. Bagaimana beli Indonesia. Ini kita kumpul semua, ulama, birokrat semua, kita kembali produk kita. Dengan catat satu, jangan ngambil uang riba.
Sekali Anda usaha riba, sulit. Dah, mari jamaah. Kita kembali dengan ruku dan sujud kita. Kita kembali, kita diikat oleh Allah. Setelah kita ruku dan sujud, maka kita duduk dengan perlahan-lahan. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi. Allah berbicara, itulah karakter kalian. Itulah leadership kalian. Itulah pilot project karakter building kalian. Maka kalian harus mengakui aku, kata Allah. Ashadu alla ilah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah kamu ikat dengan ketuhanan, aku Tuhanmu, dan kau ikat dengan ajaran nabimu, maka kalian akan selamat dunia akhirat. Amin. Inilah makna hakikat apa yang sholat tentang furu'iyah nggak jadi persoalan. Kadang-kadang ini jadi persoalan, Pak. Jadi pada hari ini kita berkumpul di masjid yang bangga ini, yang kita banggakan, masjid yang bagus, tutup pembinaan mental. Mudah-mudahan kita berdoa semoga pada pagi hari ini pihak jajaran kepolisian seluruh Indonesia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka tugas yang suci mengemban amanah negara dalam rangka Kamtibas ini. Hari ini kita berbicara tentang Allah Tuhan kita. Kita berbicara tentang Nabi Muhammad Rasul kita. Tinggal kita kembali titik beratnya. Benarkah kita sebagai umatnya? Kalau hari ini kita sebagai umatnya, mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita ini. Mari jamaah, karena kita semua juga banyak petugas, banyak kita lakukan. Jadi saya tidak berpanjang kalam. Kalau ceramah saya insya Allah nggak akan bosan, Pak. Karena Anda, begitu saya di mimbar ini, saya bilang Allah Tuhanku. Anda saya klik dulu. Anda saya barcode. Setelah barcode saya kumpulin, baru saya download. Apa maunya? Sehingga kita tepat pada sasaran. Hari ini amanah negara, amanah institusi ada di pundak-pundak Bapak. Mari kita bekerja sama, Pak. Saya sangat senang kalau saya di mana-mana, makanya ada kepolisian selalu saya panggil ke mimbar, Pak. Saya bangga punya polisi Indonesia. Saya bangga punya angkatan darat Indonesia. Saya bangga punya angkatan laut dan angkatan udara. Saya sering, Pak, ya diundang banyak di Danlanut, ya, dan juga banyak juga di Propos AU. Inilah yang kita bangun. Dan hari ini saya mungkin tidak banyak berlebihan. Saya akan memberikan uang 5 juta ini buat kapolsek yang dimana di daerahnya lagi sedang dibangun masjid. Nanti uang 5 juta ini, ya, dan ini saya kenapa saya ikat dengan ini? Artinya hari ini coba kita berbicara keadilan sosial. Masa saya kiai nggak nyontohin keadilan sosial? Terkata orang ngomong mulu susah. Lagi anak Betawi, ya. Anak Betawi itu ngomongnya padanya, Pak, bener. Nggak pakai macem-macem dah. Lah, makanya lihat ngomongnya apa adanya. Lu nggak senang sama gue silakan keluar dari kampung gua. Ini loh. Nah, jadi uang 5 juta ini, Komandan, saya kenapa bangga, Pak? Karena saya berterima kasih sama Allah. Karena pihak polisian di mana-mana ngamanin, Pak. Saya ceramah di mana diamanin. Makanya kalau saya ceramah di Depok di mana, Kapolres kalau dengan nama saya, Pak Kiai, datang, Pak. Kenapa? Nggak pernah hujat pemerintah, bunyinya negara mulu. Lah orang saya tinggal di negara. Emang saya tinggal di mana? Nah, itulah bagian jiwa saya, Pak. Sama, cuman beda pakaian. Bapak pakaian kepolisian, saya pakaiannya Kiai, tapi jiwa saya sama merah putih. Jadi hari ini Pak Komandan sebagai tanda syukur saya diundang. Uang 5 juta ini bukan money laundry. Sobat, I have no money laundry, okay? But I go to my job, then I have to business, you know. I have to take to money, but I any problem, ya? Nggak ada problem, ya? Nggak ada masalah. Kata orang Prancis, jadi pemuat tusuk biang. Nggak ada masalah, ya. Saya bekerja di Kuningan Plaza, Pak, ya. Di Rasuna Said, saya hari ini cuti sehari. Dan inilah tugas saya mengemban amanah Allah. Dan saya bilang sama Panglima kita, kebetulan saya dekat sekali dengan beliau, saya bilang saya di teritorial. Karena teritorial kosong, karena ulama di mimbar tidak bicara merah putih. Saya mudah-mudahan diberi kesempatan untuk bicara merah putih. Bapak setuju, Pak? Kalau ulama bicara merah putih setuju? Karena diawali oleh Jenderal Sudirman. Sudirman, jenderal besar, mengatakan bahwa siapa saja di dalam dirinya tidak tercantum merah putih, maka dia kerja malas.
dia agama malas dan di mana saja tidak ada. Kenapa? Merah putih lambang dasar negara, maka kita di mana-mana kita pakai adab dan akhlak kita sebagai bangsa Indonesia. Tolong Pak, tas saya tadi. Ini komandan, maaf, bukan saya sebanyak duit, saya biasa di mana-mana. Boleh dong kalau orang bangga dengan polisinya kita ngasih. Ini bukan sumbangan loh Pak. Hidup polisi! Merdeka! Merdeka! Ini ya polisi harus dibangun jiwanya. Polisi kagak boleh letoy. Mana Pak, salah satu Kapolsek. Ini apa komandan, nanti uang ini ya terserah komandan. Artinya nanti kan rasanya enak banget ya, polisi datang ke masjid bangun coba. Salat Jumat dah. Habis salat Jumat jangan bilang uang pengajian kemarin istighosah di Kapolres. Ini ada titipan rezeki dari teman-teman kita. Jangan nama Saadi dah, saya gak mau dah. Gak boleh Pak. Nih Pak Kiai Saadi nitipin di Kapolres. Bodoh kita, jangan. Kan tadi kita bicara. Di sanalah aku berdiri. Jadi pandu ibu Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah air. Ini atas nama Indonesia, amin. Karena uang ini Pak, jujur boleh ngerukin di mana? Di hutan. Ya, saya usaha batu bara Pak. Doain insya Allah mudah batu baranya ini akan segera luncur dan ini kita akan sumbangkan di seluruh Indonesia untuk bangsa Indonesia, amin. Ya Pak Komandan, nun sewu ya Pak Kapolsek. Ini ya mudah-mudahan Bapak nanti ya Pak Badi bisa distribusikan kepada teman-teman. Ya jadi dibagi ya rata lah siapa saja yang lagi. Dan saya bukan guru ini. Biasanya kalau polisi udah datang ke masjid nih, udah nyumbang biar sedikit juga masyarakat itu. Ini kita meredam gejolak emosional masyarakat yang hari ini Bapak terus terang aja karena PKI gaya baru sholatnya sama. Tapi kerjaannya satu, anarkis, hati-hati. Ini strategi kita ya Pak Kepolisian. Nggak apa-apa sedikit intelijen dikeluarin nggak apa-apa Pak. Oke Pak, nanti insya ini ada saksi kita Pak Komandan, insya Allah ya. Ya, silakan Pak. Ya inilah salah satu saya sangat bangga kalau diundang sama polisi di mana-mana. Ya dari mulai Palembang terus Nusantara ini saya selalu bekerja sama. Kenapa? Karena di pundak kita lah Pak. Tugas pertama ring 1. Ring 1 kita adalah Kamtibmas. Jangan kasih berada, biarin tuh bom dikirimin di mana-mana, biarin di mana besok kita bom aja duit beres. Amin. Ya insya Allah. Jadi saya atas nama pimpinan Majelis Zikir As-Samad Al-Maliki. Kenapa nama Al-Maliki? Saya tadi kawasan Asia Pasifik bersama Said Abbas Alwi Al-Maliki dari Mekah. Ya ini Ahlul Bait ya dari Hasan. Saya mengembangkan ini dalam rangka satu membawa konsep teritorial dalam rangka Kamtibmas, membawa pembaruan Indonesia ke depan menjadi bangsa yang berdatun tebun warbun gopur. Insya Allah mudah-mudahan hari ini mari Pak kita gemah sedikit, pakai ruh gemahnya enak. Astagfirullahaladzim. Kita tundukkan Pak, kita manusia banyak salah dalam tugas sehari-hari. Mungkin tanpa kita sadari dari tugas kita sehari-hari banyak yang kita lakukan salah. Mudah-mudahan ketugas yang kita salah ini Allah ampuni dan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita begitu capek dan lelah, terik matahari membakar, terkadang masyarakat tidak mau tahu apa kita tugas. Tugas kita tidak lain adalah mengemban sabar. Mudah-mudahan dengan istighfar ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya Allah, Ya Allah. Mari Pak kita lihat falsafah kita. Ketuhanan yang Maha Esa adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus kita hari ini. Di pundak kita ada lencana
Polda Metro. Ada rencana yang kita emban sebagai amanah kepolisian. Inilah Allah mengajak kita. Antum kutakdirkan menjadi seorang polisi. Di kepolisian inilah kamu bawa amanah institusi. Di pundak kamulah ini akan bangsa dan negara ini menjadi bangsa yang betul-betul bermoral dan berpancasila. Dan jadi bangsa yang betul-betul dapat diandalkan oleh Allah dan Tuhannya sebagai Tuhannya. Dan diandalkan oleh Rasulnya dan diandalkan kedua orang tua kita. Dan diandalkan oleh bangsa dan negara kita. Ini tugas kita. Kalau kita sebut Allah, hendaknya menyangkut di hati. Dia sebagai pengawas kita. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari Bapak dan Ibu kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa untuk negeri bangsa ini. Kita berdoa untuk keselamatan negeri bangsa ini. Kita berdoa kepada Allah hari ini untuk keselamatan tugas dan kewajiban kita. Mudah-mudahan selalu dipermudah oleh Allah dalam rangka menegakkan hukum di negeri ini. Narkoba yang melanda sedemikian pesatnya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Tidak ada yang konfidensial buat Allah. Mudah-mudahan di jajaran Kapolres Jakarta Utara inilah yang sangat rawan. Mudah-mudahan Allah akan membantu semua para petugas. Allah akan memudahkan tugas-tugas kita. Karena hari ini kita berkumpul dengan atas nama anak bangsa. Mari Pak kita tundukkan kepala kita. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Maulana ya Mahbud. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan naimin, hamdan yuapi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu, walaka syukru kama yang bagili jalali ujikal karim wa ajimi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma astur umati Sayyidina Muhammad. Allahumma jibur umati Sayyidina Muhammad. Allahumma gfirli umati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'in ala jikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Rabb, di pagi yang cukup indah Kau gerakan langkah kami. Pada hari ini Kau ketuk hati jiwa raga kami dari kepolisian, dari Metro Jaya, ya Allah. Semuanya kami Kau kumpulkan di rumah-Mu yang indah ini. Kami sadar ya Allah sepenuhnya tugas kewajiban kami Kau utus dari seorang polisi mengamankan Kamtibas di negeri kami. Kami mohon ampunan kepada Engkau ya Allah. Kalau dalam tugas selama ini ya Allah, banyak hal-hal yang Kau tidak ridhoi, banyak hal-hal yang salah yang dapat pengetahuan ya Allah. Pada hari ini terima kasih ya Allah. Semoga ayah dan ibu kami bangga anaknya menjadi seorang polisi, bangga anaknya mengemban amanah institusi. Maka kami lahir ya Allah, Kau takdir kami menjadi seorang polisi. Bimbing dalam tugas-tugas kami sehari-hari ya Allah. Bimbing ya Allah tugas-tugas kami untuk menyelesaikan semua persoalan-persoalan negara kami. Ya Rabb, hanya kepada Engkau kami adukan di pagi hari menjelang siang ini, di rumah-Mu yang mulia ini. Terima kasih, mungkin di sebagian kami ya Allah telah pensiun menjadi seorang polisi. Rahmati dan berkahi ya Allah institusi kami. Rahmati dan berkahi institusi kami dari Kepolisian Republik Indonesia. Ya Rabb, jadikan anak-anak kami anak yang soleh, yang soleha. Berkahi bangsa negara kami ya Allah. Pada hari ini semoga ayah dan ibu kami yang melahirkan, ibu kami ya Allah betapa lelah melahirkan kami, ayah kami mencari nafkah, kini kami telah jadi seorang polisi. Ya Rabb, janganlah kami mengecewakan kedua orang tua kami. Semoga rahmat-Mu memberkahi pertemuan kami di pagi menjelang siang ini. Ya Allah, berikan ketahanan Republik Indonesia kepada Angkatan Darat kami ya Allah.
kepada angkatan laut kami ya Allah, kepada angkatan udara kami. Berkahi negeri dan bangsa kami, ampuni para pemimpin kami ya Allah. Berikan kesempatan kepada eksekutif kami untuk membawa pembaruan negeri ini. Berikan kesempatan ya Allah, tunjuki mereka ya Allah kepada legislatif kami, kepada yudikatif kami, semua ya Allah negeri bangsa kami ini. Ya kau berikan ya Allah kepada pimpinan negara kami, agar mereka selalu istiqomah menghadapi rakyat yang bergejolak ini. Ya Rob, ujian demi ujian kami di kepolisian telah datang saudara kami ya Allah, mengacaukan negeri kami. Maka luluhkan hati mereka. Ya Rabbana, ya salam, salim ala muslimin, bin nabi khairil anam, wa bil mu'minin. Allahumma ihdi hajatina, wa hajati jam'atina, wa hajati institusi kepolisian Republik Indonesia. Allahumma ihdina siratal mustaqim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabar. Ihdi hajatina, jam'atina, ihdi hajatina institusi kepolisian Republik Indonesia. Silakan Bapak dan Ibu, kami persilakan berdoa masing-masing. Berdoa masing-masing Pak, ketuk jiwa raga kita. Insya Allah doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minal jama'a muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal anwar. Innahu qaribum mujibud da'wah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad bi fadli subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Pak Komandan, saya terima kasih atas undangan Bapak dan Wakapolres dan seluruh jajaran Kadit, Landas dan juga semua jajaran institusi. Saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih. Mari saya menghimbau dan saya mengajak kepada kita semua lapisan masyarakat yang berada, mari kita rangkul, mari kita ciptakan suasana ini dengan hati nurani yang bersih. Insya Allah dengan inilah mudah-mudahan bangsa negara kita ke depan menjadi bangsa yang diharapkan oleh pejuang-pejuang kita terdahulu. Akhirul kalam, saya mohon maaf apabila dalam penyampaian kata yang tidak sopan, dalam penyebutan nama yang mungkin saya tidak hafal satu persatu. Saya atas nama pimpinan Majelis Zikir As-Samawat di Puri Kembangan, adalah metode majelis kami adalah 3 dimensi Bapak-Bapak. Dimensi Tauhidiyah adalah Mekah, dan dimensi Tarbiyah adalah Madinah, dan konsep marketing manajemen Eropa dikemas menjadi merah putih. Ya insya Allah mudah-mudahan saya bersama teman-teman ini majelis terbesar sebenarnya di Indonesia yang tidak pernah diekspos. Kalau bulanan itu mencapai 20.000 pengajian, dan semua dididik dengan intelektual, dengan konsep manajemen. Jadi itu tugas kami di majelis ini dan juga bersama teman-teman dari institusi yang lainnya. Jadi mohon doanya, mudah-mudahan nanti Gemah kita di Surakarta mudah-mudahan menjadi salah satu kebangkitan bangsa. Itu saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak Ibu peserta zikir yang dimuliakan Allah, dengan berakhirnya tausiah dan doa tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara doa dan zikir kita pada siang hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan tadi dapat meningkatkan nilai-nilai religius di dalam hati kita dan menjauhkan kita dari perbuatan tercela. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kombes Pol Andap Budi Revianto, Kapolres Metro Jakarta Utara. Yang pertama, mengucapkan syukur alhamdulillah karena berkat rahmatnya kita masih dikaruniai nikmat sehat. Kemudian setelah tadi acara zikir, ini merupakan sesuatu hal yang sangat berguna buat pencerahan kami yang nantinya diimplementasikan di dalam pelaksanaan tugas. Semoga sinergitas positif dapat kita jalin, pada akhirnya dapat mendukung tugas-tugas polisi agar dapat diterima oleh masyarakat, dan pada akhirnya kita sama-sama membangun negeri ini baldatun toibatun warabun ghafur. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.